Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dalal Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 328068 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi mengenai batimetri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu batimetri menurut pandangan dari Indraja. Nah, batimetri itu merupakan salah satu aplikasi dari penginderaan jauh yang dimana berfokus pada pengukuran kedalaman laut, baik perairan lainnya juga seperti danau, sungai ataupun perairan di luar dari yang saya sebutkan, yang secara tidak langsung melalui analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada pesawat udara ataupun satelit. Nah, metode ini memanfaatkan prinsip dasar bahwa intensitas cahaya atau sinyal yang dipantulkan dari permukaan air akan berbeda tergantung dengan kedalaman air tersebut. Dengan menggunakan sensor-sensor khusus seperti sonar atau lidar, pengukuran dari batimetri ini dapat dilakukan dengan presisi tinggi bahkan di area yang sulit dijangkau. Nah, untuk yang digunakan ini adalah citra satelit Sentinel-2A. Kemudian ada 4 metode yang akan digunakan, yaitu Key Nearest Neighbors, kemudian ada Random Forest, ada Multiple Linear Regression, dan juga Support Vector Regression, di mana metode ini digunakan pada saat pengolahan di SDB GUI. Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan ke pengolahan data. Pertama-tama kita buka Snap. Nah, pada saat Snap dibuka, itu akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita harus pilih saja tanda silang ini agar Snap itu tidak update sendiri dan mengganggu adanya plugin. Oke, setelah itu kita ke File, Open Product, kita pilih ini yang sudah di-download sebelumnya di website. Nah, untuk yang digunakan itu adalah Sentinel-2A. Kita pilih yang MTD. Kita klik open. Setelah itu, pada data ini kita klik kanan, kemudian pilih Open RGB Image Window. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini setelah muncul. Setelah itu kita akan melakukan subset. Kita ke raster, subset. Kita ambil di bagian ujung sini karena sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data dan data trainingnya itu ada di daerah sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini udah muncul hasil dari subset. Kemudian kita klik kanan lagi, Open RGB Image Window. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di sini pada Type Point Grid itu kita klik di sini sampai dengan yang data paling akhir itu di delete. Kita klik yes. Setelah itu kita ke rectangle. Kita rectangle mungkin ada 5 saja di bagian perairan, bukan di bagian daratan, karena kita akan melakukan koreksi sunglint. Pilih saja di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita pilih ke optical, thematic water processing, send to coral, processing modules, dan pilih decline processor. Nah, di sini prosesor parameters untuk sunglint areas kita cek di sini. Nah, di sini ada tulisan geometri, kita isi geometri. Jadi ini disesuaikan dengan nama rectangle awal kalian. Setelah itu pada search band itu kita pilih band 2, band 3, band 2, band 3, dan band 4. Dan untuk reference band itu kita pilih band 8. Lalu klik run. Klik yes. Klik OK. Setelah itu kita silang saja ini, kita minimize. Nah, ini setelah ada lagi data baru, kemudian kita klik kanan lagi dan open RGB image window. Oke. Nah, di sini sudah melakukan koreksi sunglint. Kemudian kita bisa ekspor data ini. Kita klik kanan di bagian yang sini tadi, kemudian kita pilih save product as, kita save. Setelah di save, kita akan pergi ke ArcGIS. Setelah ke ArcGIS, kita klik add data, kita masukkan data yang sudah disimpan tadi. Itu masukkan semua bandnya, 2, band 3, band 4, band 8. Kita add.
Kita klik yes, klik yes, yes, dan yes. Nah, di sini bandnya sudah muncul. Lalu kita akan ke search dan cari composite band. Kita klik yang ini. Setelah itu untuk input raster kita masukkan semua band. Karena composite sudah muncul, kita unchecklist saja band-band yang sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan SHP atau ID kabu. Setelah menambahkan ID kabu, kita tambahkan juga data kedalaman. Masukkan data SHP kedalaman ini. Kita bisa perbesar agar dia lebih terlihat. Oke. Nah, di sini ada. Setelah itu kita kecilkan sedikit, kita pilih ke editor, start editing, kita klik OK, lalu klik continue. Setelah itu kita pilih daerah yang ini. Setelah itu kita ke image analyze. Setelah itu kita ke editor lagi, save edit dan stop editing. Lalu kita unchecklist ID kabu dan juga composite band. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu, nah di max ini kita klik kanan, kemudian ke data, kita export data, kemudian kita save. Kita klik yes, yes, kita klik saja no. Kemudian kita ke SDB GUI. Kita buka yang SDB GUI ini. Kita close. Nah, kita buka yang ini, kita permisal aja. Untuk load image itu kita masukkan yang kita simpan dari ArcGIS tadi. Nah, ini kita klik open. Kita klik load. Untuk load sampel kita masukkan yang sudah di-download tadi yang diberikan oleh asisten. Kita klik load. Nah, setelah itu pada deep header itu kita pilih MSL. Pada upper limit itu kita masukkan angka tetap 0. Untuk bottom limit itu minus 10. Kemudian untuk regression method itu kita pilih keempat-empatnya ini. Untuk pertama itu adalah key nearest neighborhood. Kemudian kita pilih the generate prediction. Nah, sini untuk key nearest neighborhood itu sudah selesai. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita centang dua ini dan kita save. Nah, setelah itu setelah key nearest neighborhood kita pilih yang multiply linear regression. Kita tetap sama untuk pengaturan lainnya. Kemudian kita generate prediction. Oke, oke. Setelah itu kita save. Namai saja multiple. Kita save. Kemudian kita jangan lupa centang dan save. Setelah itu kita bisa cancel. Nah, setelah multiple kita pilih random forest. Pengaturannya tetap sama. Kemudian langsung ke generate prediction. Selesai, kita klik OK. Kemudian kita save menjadi random forest. Kita save. Kita centang semua ini. Save. Setelah itu yang terakhir adalah support vector machine. Kita klik generate prediction. Pilih locationnya. Ini adalah data terakhirnya SVM. Dan kita klik save. Nah, setelah itu kita kembali ke ArcGIS lagi. Lalu kita masukkan data yang sudah dibuat dari SDB GUI tadi. Kemudian kita tambahkan data yang sudah diolah sebelumnya. Yaitu untuk pertemuannya adalah KNN atau Key Nearest Neighborhood. Kemudian kita yes. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian properties. Pada classify, kita klik yes. Nah, ini kita ganti menjadi ini biru muda ke biru tua. Itu kita klik kanan pada simbol, flip colors. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita tambahkan ID kabul lagi. Setelah itu kita lakukan lagi editor, start editing. Oke. Continue. Ini. Setelah itu kita pilih KNN. Kita pilih max. Oke. Karena sudah di max, kita bisa unchecklist yang max composite. Dan juga ID kabul. Kita ke editor, stop edit, dan stop edit. Setelah KNN kita akan melakukan yang multiple. Kita add,
kita klik yes. Nah, itu kita unchecklist dulu yang untuk max KNN. Di sini kita klik kanan dan pilih ke properties, kita pilih ke classified, kita klik yes. Setelah itu yang ini kita ganti dari biru muda ke biru tua, lalu kita flip colors, klik OK. Setelah itu kita tambahkan ID kabel lagi. Setelah itu kita ke editor, start editing, oke, continue. Setelah itu kita pilih multiple dan pilih max. Nah, karena sudah selesai, kita pilih ke editor lagi, save edit dan stop editing. Dan kita unchecklist ID kabel dan kita unchecklist yang multiple. Setelah multiple, kita lakukan yang ketiga, yaitu run for div atau random forest. Kita add, kita klik yes. Kita bisa unchecklist dulu yang max ini. Nah, pada run for ini kita ke kanan ke properties, kita ke classify, yes, dan pilih yang ini biru muda ke biru tua, lalu kita flip. Oke, kita tambahkan lagi ID kabelnya. Nah, setelah itu kita ke editor lagi, start editing, oke, continue, terus ini, kemudian ke pilih image analysis dan pilih run for, lalu pilih max, lalu ke editor, save edit dan stop editing. Kita bisa unchecklist yang ID kabel dan juga run for. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke SVM. Ini add, kita klik yes. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita klik properties, kita pilih classified, yes. Ini kita pilih ini dan kita pilih, kita klik OK. Lalu kita tambah data, kita tambahkan SHP Indo. Kita ke editor, start editing, kita klik OK dan continue dan rectangle yang bagian ini. Kita pilih ke image analyze, pilih SVM, lalu pilih max. Setelah itu ke editor lagi, save edit, lalu stop editing. Kita unchecklist yang max sample sama ID kabel. Nah, ini adalah hasil dari pencitraan ini. Nah, ini adalah tampak dari KNN. Kemudian yang selanjutnya adalah tampak dari multiple. Dimana multiple ini tampak perbedaan di antara yang KKN tadi. Dia lebih banyak bergaris-garis kayak bintik-bintik gini. Kemudian ada run for. Untuk random forest bisa dilihat di antara perbedaan yang sebelumnya pada multipile, di mana multipile itu banyak yang garis-garis di sini, kayak bintik-bintik gitu. Sedangkan untuk multipile random forest itu banyak dominan gelap itu daerah sini. Dan ada max SVM yang terakhir. Untuk SVM dia bentukannya seperti ini. Kita bandingkan dengan seluruhnya dengan yang pertama yaitu KNN atau Key Nearest Neighborhood. Nah, di sini. Jadi KNN ini lebih seperti apa ya, pemudaran di daerah sini. Untuk multiple tadi kan banyak yang garis-garis di sini. Untuk random forest dia dominan tebal di sini. Sedangkan SVM ini ada ruang yang kosong, kayak terpotong gitu. Terus untuk yang KKN ini dia berbanding terbalik dari random forest itu. Random forest kan yang warnanya lebih gelap daerah sini, sedangkan untuk KNN itu di sini lebih ke warna pudar. Kesimpulannya yaitu adalah pembuatan dari pengolahan data ini menggunakan 4 metode atau 4 algoritma, di mana yang pertama itu adalah KNN atau Key Nearest Neighborhood. Kemudian yang kedua itu menggunakan Random Forest atau RF. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan Multiple Linear Regression atau MLR. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan Support Vector Regression atau SVR. Untuk Key Nearest Neighborhood itu dia menggunakan pendekatan dengan tetangganya. Neighborhood itu adalah tetangga. Jadi dia akan melihat sekeliling keadaan algoritma sekelilingnya. Sedangkan untuk random forest itu dia berdasarkan pohon tingkatan. Jadi semakin banyak pohon tingkatan itu, dia akan memakan waktu untuk komputasinya. Kemudian yang tiga itu ada multiple linear regression, MLR. Itu metodenya berdasarkan hubungan linear. Yang terakhir adalah support vector regression. Support vector regression itu
untuk memprediksi nilai dari kontinuitas dengan meminimalkan kesalahan dalam margin tertentu. Saran yang dapat saya berikan pada praktikum kali ini adalah apabila terdapat pengolahan di YouTube itu hendaknya sama persis untuk saat di praktikumnya, karena pengalaman saya itu saat praktikum mengikuti tutorial video itu salah dan akhirnya saya ketinggalan, dan untuk menanyakan ke teman-teman juga banyak yang lupa. Mungkin setidaknya samakan persis ketika pembuatan video atau pengolah data melalui video dengan pada saat di praktikumnya. Mungkin sekian pembahasan pengolahan data, kesimpulan dan juga saran yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.